Shalom, selamat malam, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, anggota PKLU, GPB, yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pada malam ini kita akan membaca Alkitab sesuai dengan program saya dan PKLU, GPB membaca Alkitab. Namun sebelum kita membaca Alkitab, saya memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Tommy Haluet. Pada malam ini kita akan membaca Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mengawali acara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kembali Tuhan pada malam ini, sebelum kami tidur istirahat Bapa, kami semua, Oma Opa, beserta Bapak Ibu semua anggota PKLU GPB menghadap hadirat kudus. Kami mohon campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, karena kami akan membaca firman-Mu dan renungan-Mu sebelum kami beristirahat. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kiranya Engkau menyertai kami, sehingga semua yang kami lakukan sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk membaca dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Oma Opa sekalian, dan Bapak Ibu anggota PKLU GPB, malam ini kita semua akan membaca Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari ini, yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Sekali lagi, Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 15, yang menyatakan hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Demikianlah Oma Opa sekalian dan Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita pada malam ini. Dan renungan malam ini berjudul Aku Berhikmat. Sadar atau tidak, dalam pelayanan kita sering kita memaksakan kehendak, ide, pendapat, atau keinginan harus seperti yang kita mau. Jika segala ide, pendapat, atau keinginan tidak sesuai seperti yang kita harapkan, kita akan marah, ngambek, bahkan mengundurkan diri dari pelayanan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dalam menyatakan diri dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita harus dalam kendali kehendak Tuhan. Artinya, setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan tidak boleh di luar dari kehendak Allah. Yakobus menegaskan bahwa jika kehendak diri masih menguasai, maka ia masih belum memiliki hikmat Tuhan. Jika seseorang memiliki hikmat dari Tuhan, akan mencerminkan perilaku dalam hidupnya. Ia tidak mengandalkan dirinya. Ia tidak menjadi diri lebih utama. Ayat 14 tegas mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Ini tanda seseorang masih dikuasai kuasa dunia. Hikmat dunia yang mengendalikan. Yakobus mengingatkan agar umat di perantauan memiliki hikmat Tuhan.
hikmat yang memberi dampak kebaikan bagi diri mereka dalam berperilaku, hikmat untuk menyatakan dan melakukan kehendak Tuhan dan yang bukan kehendaknya. Satu hari dalam perjalanan hidup akan kita lewati. Firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk merenungkan perilaku di sepanjang hari ini. Apakah kita dikuasai hikmat Tuhan atau kehendak diri? Jika kita merasa perilaku hari ini masih dikuasai kehendak dan keinginan diri, maka mintalah Tuhan menyengisi diri kita agar hikmat-Nya menguasai kita. Firman-Nya, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sesuai dengan Amsal 3 ayat yang ke-7. Ini berarti jangan menilai diri sendiri bijak jika dalam kenyataan perbuatan kita masih jauh dari kehendak Tuhan. Apakah aku berhikmat? Demikian renungan kita pada malam ini. Baiklah Oma Opa, sebelum kita mengakhiri acara kita malam ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena pada malam ini dengan tuntunan Roh Kudus, kami semua para Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, anggota PKLU, GPB, diberikan kemampuan untuk membaca firman-Mu dan renungan-Mu sebelum kami semua tidur dan beristirahat. Bapa di surga, terima kasih. Malam semakin larut, kami akan tidur istirahat. Kami senantiasa memohon campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Engkau kiranya menyertai kami, Bapa. Sehingga malam ini kami boleh tidur dengan nyenyak, dan esok hari kami boleh bangun dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa yang Maha Kuasa Engkau, malam ini kami juga ingin mendoakan semua saudara-saudara kami, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, anggota PKLU yang saat ini masih terpapar karena kesakitan, baik karena sakit apapun atau karena penyakit COVID. Tuhan kiranya mau jamah mereka. Kami mohon dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali dan dapat mengikuti semua kegiatan kami seperti semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini dalam tugas dan pekerjaan kami sehari-hari. Bapa, malam ini juga kami ingin mendoakan pemerintahan kami, mulai dari yang presiden sampai dengan yang terkecil sekalipun. Tuhan berkati mereka. Dalam mereka juga mengusahakan untuk menghentikan penyakit coronavirus berada di sekitar kami. Tuhan tolong mereka, sehingga semua ini boleh berhasil dan kami semua terbebas dari penyakit COVID yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Sertai kami dan pelihara kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami dari segala penyakit dan mara bahaya. Kami juga ingin mendoakan gereja-Mu ya Tuhan, terutama gereja GPB, beserta dengan semua pelayan-pelayan GPB. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan melayani sama Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin pelihara kami, dan kami ucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan untuk kami. Dan kiranya Engkau sendiri mau dengar sempurnakan doa kami. Karena malam ini kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.